pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Oke, kita melanjutkan materi analisis struktur formulasi matrik. Minggu lalu kita sudah memberikan gambaran yang umum bahwa dalam kita menyelesaikan satu persoalan mengenai struktur, kita menganalisisnya untuk memperoleh gaya-gaya dalam, maka kita bisa punya dua pendekatan. Entah itu pendekatannya yang berlaku bagi metode klasik maupun yang berlaku bagi metode matrik, ya. Pendekatan tersebut adalah kita menyelesaikannya dengan pendekatan yang disebut sebagai fleksibilitas, metode fleksibilitas atau metode gaya. Yang kedua adalah metode kekakuan atau metode perpindahan, ya. Jadi dua kelompok besar pendekatan dalam penyelesaian masalah analisis struktur ini bisa kita bagi dalam dua kelompok tadi. Pendekatan dengan metode gaya atau fleksibilitas, dan berikutnya adalah kelompok penyelesaian dengan pendekatan kekakuan, ya, stiffness, atau metode perpindahan. Nah, ini berlaku baik untuk penyelesaian analisis struktur klasik maupun analisis struktur dalam formulasi matrik. Berlaku dua macam pendekatan itu. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk sekilas meninjau, mereview apa yang dimaksud dengan pendekatan metode fleksibilitas, ya. Terus selanjutnya bagaimana penerapan dari metode fleksibilitas ini dalam formulasi matrik, ya. Kira-kira nanti kita akan mendapatkan gambaran sekilas tentang itu, ya. Meskipun seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa metode fleksibilitas ini sebenarnya bukan metode yang cocok untuk dikembangkan dalam komputasi dengan program komputer. Makanya kita hanya memperkenalkan saja. Nanti yang lebih kita dalami adalah metode kekakuan, tetapi utamanya adalah metode kekakuan langsung, ya. Ini metode pendekatan yang lebih khusus lagi dari pendekatan metode kekakuan, ya. Oke, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan metode fleksibilitas. Pertama-tama, metode ini adalah metode yang didasarkan kepada gaya kita pilih sebagai bilangan yang tidak diketahui, ya. Jadi kita mencari besarnya gaya sebagai besaran yang kita pilih untuk kita cari. Kemudian kita juga harus memegang prinsip kompatibilitas, ya, di dalam usaha kita menyelesaikan analisis struktur dengan metode ini. Prinsip keserasian ini tetap harus kita pegang. Yang ketiga adalah kita harus bisa menentukan berapa besarnya derajat ketidaktentuan statis, ya. Nah, karena jumlah derajat ketidaktentuan statis ini akan menentukan berapa jumlah gaya dalam atau jumlah gaya yang tidak diketahui yang harus kita cari nilainya, ya, gitu. Nah, untuk itu mari kita lihat ilustrasi melalui contoh struktur sederhana ini. Struktur yang ditumpu pada dua perletakan. Perletakan A adalah berupa jepit, sementara perletakan B berupa roll. Struktur tersebut berupa balok yang memiliki
kekakuan penampang didefinisikan sebagai EI, ya, dengan panjang bentang L. Terus menerima gaya luar berupa beban merata Hi. Nah, terus supaya kita bisa menyelesaikan struktur ini dengan pendekatan fleksibilitas, maka tadi kita harus bisa menentukan dulu berapa derajat ketidaktentuan statis dari struktur ini. Nah, kira-kira berapa derajat ketidaktentuan statis dari struktur ini? Kemarin minggu lalu ya sudah kita tunjukkan bagaimana caranya kita mengidentifikasi untuk menentukan berapa jumlah derajat ketidaktentuan statis dari sebuah struktur. Nah, kita bisa meninjaunya dengan mencari kira-kira berapa gaya reaksi. Ya. Nah, kalau kita melihat di tumpuan A karena dia berupa jepit, maka ada 3 reaksi yang harus kita cari, yaitu reaksi vertikal, reaksi horizontal, serta momen yang akan timbul di A. Ya. Sementara di B adalah karena berupa roll hanya ada reaksi vertikal. Tetapi kita lihat bahwa struktur ini sebenarnya hanya menerima gaya luar berupa gaya vertikal, ya, arahnya. Tidak ada gaya luar yang arahnya itu horizontal. Dengan demikian otomatis di tumpuan A tidak ada reaksi horizontal yang digunakan untuk melawan gaya luar berupa gaya horizontal. Sehingga dalam kasus ini tumpuan A hanya yang perlu dicari adalah reaksi vertikal serta momen di titik A. Sementara yang di B ada reaksi vertikal. Berarti berapa total jumlah gaya reaksi yang harus kita cari? 3. 2 di tumpuan A dan 1 di tumpuan B. Sementara berapa jumlah persamaan kesetimbangan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini? Ya, karena gaya-gaya yang berlaku hanya gaya-gaya vertikal, ya, berarti persamaan kesetimbangan yang tersedia hanya sigma gaya vertikal sama dengan 0. Itu persamaan pertama, ya. Persamaan kedua adalah sigma momen sama dengan 0. Ya sudah, hanya ada 2 itu saja. Tidak ada persamaan yang lain yang bisa kita peroleh dari struktur ini, ya. Sehingga karena ada 3 yang harus dicari, sementara hanya ada 1 hanya ada 2 persamaan yang tersedia, berarti kurang 1. Dengan demikian jumlah ketidaktentuan statisnya adalah 1, 3 dikurangi 2, ya. Ini penjelasan dari soal yang pertama, ya. Kenapa ketidaktentuan statisnya 1. Nah, sebenarnya kita juga kemarin melihat bahwa kita bisa juga meninjaunya dengan sudut pandang yang lain, ya. Tapi untuk sementara itu bisa kita pahami apa yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang untuk menyelesaikan struktur seperti ini, maka kita bisa, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bisa mengubah struktur ini, ya, menjadi sebuah model struktur statis tertentu, ya.
Ini kan statis tak tentu, derajat 1 tadi, karena jumlah ketidaktentuan statisnya 1. Kita ubah menjadi struktur statis tertentu. Caranya bagaimana? Ada berbagai pendekatan untuk mengubah struktur ini menjadi struktur statis tertentu. Contohnya adalah tumpuan B kita tiadakan. Ya, ini kan berarti akan menjadi struktur cantilever. Ya. Ini yang kedua, ini tumpuan jepit di A kita rubah menjadi sendi, ya. Konsekuensinya adalah pada tumpuan yang berupa sendi ini harus ada momen sebesar MA, ya, sebagai karena struktur aslinya adalah tumpuan yang sanggup memikul momen, ya, momen A. Demikian juga yang kita ubah menjadi cantilever tadi, di ujung B harus kita kerjakan gaya luar sebesar FB, karena di B tadi kan seharusnya berupa sendi yang sanggup memikul reaksi vertikal. Berarti kalau kita mengubah struktur statis tak tentu menjadi struktur statis tertentu berupa cantilever, di titik B harus kita kerjakan reaksi VB, ya. Pendekatan yang ketiga adalah kita bisa mengubah jepit tadi menjadi struktur seperti ini, ya, semacam roll tapi bukan roll, ya, karena di sini strukturnya bisa memikul momen, ya, bisa memikul momen tapi tidak bisa memikul gaya luar, gaya vertikal, ya, itu, ya. Ini berbalikan dengan yang di atasnya. Kalau di atasnya tidak bisa memikul momen tapi bisa memikul gaya vertikal, ya. Nah, kemudian setelah kita mengkonversi struktur statis tak tertentu tadi menjadi struktur statis tertentu yang kita sebut sebagai struktur primer, maka struktur primer ini harus kita berikan gaya-gaya luar, ya. Gaya luarnya tadi berupa apa? Nah, tadi kan gaya luarnya berupa momen Q, ya toh? Momen Q. Kok momen? Beban merata Q. Beban merata Q. Sehingga dengan struktur primer yang sekarang berupa cantilever menerima beban Q, maka di titik B akan timbul defleksi. Kita sebut sebagai dB, Q. Nah, arti notasinya adalah D merepresentasikan defleksi, B merepresentasikan defleksi di join B, ya, serta Q adalah gaya luar yang mengakibatkan defleksi tersebut, ya. Jadi nilainya dBq. Nah, berapa defleksi yang ditimbulkan oleh beban Q pada struktur cantilever? Nah, kita bisa merujuk kepada rumus defleksi yang sudah pernah kita pelajari di analisis struktur, atau juga di pembahasan mengenai statika pasti sudah belajar mengenai defleksi, ya. Nilainya bisa dirumuskan sebagai 1/8 Q kali L pangkat 4 per EI, dengan tanda negatif menunjukkan bahwa arah defleksinya ke bawah. Nih. Oke, selanjutnya apa? Kalau defleksi sudah bisa kita hitung dengan
formula ini. Ya. Selanjutnya apa? Ingat tadi bahwa struktur aslinya, ya, struktur aslinya di B bukan berupa cantilever ya. Di B ada tumpuan roll, ya. Berarti di B sebenarnya ada reaksi, ya, gaya reaksi. Nah, gaya reaksi di B itu misalkan dalam contoh ini kita asumsikan besarnya V, ya. Berarti reaksi yang belum kita ketahui besarnya tadi, ya, hanya kita asumsikan sebesar V, ya, itu harus kita kerjakan juga di join B, sehingga join B juga akan timbul defleksi lagi oleh adanya reaksi sebesar V tadi, ya. Nah, reaksinya ke atas karena gaya reaksi V, ya, itu bekerjanya ke arah vertikal ke atas, ya, sehingga defleksi di B akibat gaya V juga mengikuti arah gayanya. Besarnya berapa? Nah, ingat juga rumus defleksi kalau bebannya beban titik, ya. Kalau bebannya beban titik, beban terpusat, maka defleksi bisa dirumuskan sebagai sepertiga V kali V mengindikasikan gayanya, terus kali L pangkat 3 per EI. Nah, itu, ya. Jadi nilai defleksinya formulanya ini, meskipun besar gaya V itu sendiri belum bisa kita tentukan nilainya berapa, ya. Tapi kita tahu bahwa kalau V nanti diketahui, maka defleksi juga bisa diketahui, ya. Kemudian kita tahu bahwa antara defleksi yang disebabkan oleh gaya G dengan defleksi yang disebabkan oleh gaya vertikal V tadi, nilainya harus sama. Nilainya harus sama. Kenapa harus sama? Atau dengan kata lain, ketika kedua defleksi tadi dijumlahkan menjadi 0, karena ingat, struktur aslinya adalah di situ ada tumpuan. Ada tumpuan roll, berarti tidak mungkin terjadi defleksi. Berarti defleksinya harus 0, ya. Oleh karena itu, defleksi yang ditimbulkan oleh gaya G dengan defleksi yang ditimbulkan oleh gaya reaksi, ya, harus nilainya sama, sehingga total defleksinya menjadi 0, ya, itu. Dengan demikian persamaannya bisa kita masukkan. Tadi defleksi akibat gaya luar G nilainya adalah 1/8 GL pangkat 4 per EI dengan tanda negatif. Sedangkan defleksi akibat gaya V adalah 1/3 kali V kali L pangkat 3 per EI sama dengan 0. Sehingga kita peroleh gaya V adalah sebesar 3/8 GL, ya. Jadi ini tadi mengilustrasikan prinsip metode fleksibilitas, di mana yang dicari atau yang belum diketahui adalah gaya. Dalam contoh ini yang dicari adalah gaya V yang merupakan gaya reaksi di tumpuan B, ya. Oke, jelas ya sampai di sini apa yang dimaksud dengan metode fleksibilitas, yang menunjukkan bahwa yang dicari terlebih dahulu itu adalah
gayanya. Nah, gaya redundan itulah yang dicari terlebih dahulu, baru kemudian nanti ketika sudah ketemu kita bisa menyelesaikan analisis struktur itu. Ini pendekatan metode fleksibilitas pada yang kita terapkan pada kasus klasik ya, analisis struktur klasik dengan metode fleksibilitas seperti ini. Selanjutnya ya, ini adalah kelanjutan dari setelah gaya tadi ketemu sebesar 3/8 G kali L, baru kemudian kita bisa mencari gaya-gaya yang lain. MA bisa kita ketahui, reaksi di B, VA juga bisa kita hitung ya. Oke. Ini kira-kira ilustrasi yang menggambarkan apa yang kita maksud dengan metode fleksibilitas. Lantas bagaimana kalau kita harus menyelesaikan strukturnya dengan formulasi matrik ya? Seperti apa? Nah, saya ingin memperlihatkan satu slide lainnya. Nah, sebentar, ini saya stop dulu, terus kemudian saya masuk ke sini ya. Nah, coba perhatikan baik-baik gambar yang paling atas di sebelah kiri, gambar struktur paling atas. Apa yang Anda lihat di situ? Itu adalah struktur balok menerus ya, struktur balok menerus dengan tumpuan A berupa jepit, tumpuan B roll, tumpuan C juga roll. Nah, struktur menerus tersebut menerima gaya-gaya luar, ada P1, ada P2, ada P3 serta momen M ya. Nah, bentangnya AB adalah L, BC juga L ya. Jadi strukturnya simetris dari sisi bentang ya. Bentang kiri sama dengan bentang kanan. Nah, di dalam gambar ini diasumsikan besarnya gaya reaksi di B itu sama dengan H1 ya. Sedangkan gaya reaksi yang harus dicari di C ini H2 ya. Oke, bisa dipahami ya struktur ini. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke apa yang nanti ingin kita tunjukkan terkait dengan pendekatan metode fleksibilitas dalam formulasi matrik ya, kita ingin memeriksa lebih detail lagi terkait dengan struktur yang sedang kita tinjau, yang sedang kita bahas ini. Pertama, pertanyaan krusialnya yang mendasar, berapa jumlah gaya ya, yang harus kita pilih ya sebagai besaran yang tidak diketahui ya. Atau bisa juga dikatakan berapa jumlah gaya redundan yang harus kita cari ya dalam kasus struktur ini ya.
Nah, caranya bagaimana kita bisa mengidentifikasi jumlah gaya yang perlu dicari, jumlah gaya redundan yang perlu dicari, caranya bagaimana? Nah, tapi tadi sudah saya tunjukkan caranya adalah kita mulai dengan mengidentifikasi reaksi-reaksi yang muncul untuk struktur semacam ini. Ya, di A berarti akan ada momen 1. Terus ada reaksi vertikal 1. Berarti jumlahnya total 2. Di B ada reaksi vertikal 3. Di C ada reaksi vertikal 4. Jadi total reaksi yang harus kita cari ada 4, ya. Ada 4. Sementara untuk struktur semacam ini kita hanya punya 2 persamaan kesetimbangan, yaitu sigma gaya vertikal sama dengan 0 dan sigma gaya momen sama dengan 0, ya. Berarti jumlah gaya redundannya adalah 4 dikurangi 2, ya. Berarti 2 gaya redundan. Nah, gaya redundan itu bisa kita pilih, ya. Kita bisa memilih MA sama reaksi di A, reaksi vertikal di A, boleh, ya. Kita bisa memilih MA dan reaksi vertikal di B juga boleh, ya. Pokoknya di antara 4 reaksi tadi kita bisa pilih 2 sebagai gaya redundan, ya. Nah, pilihan itu akan menentukan struktur primernya nanti menjadi seperti apa, ya. Kalau dalam contoh yang kita perlihatkan di slide ini, gaya redundan yang dipilih adalah reaksi di B dan reaksi di C, ya toh? Nah, sehingga struktur primernya menjadi struktur cantilever, ya. Cantilever dengan jepit di A dan baloknya tumpuan B hilang, tumpuan C hilang karena reaksi B dan reaksi C dipilih sebagai gaya redundannya. Nah, sekarang akibat dari pelepasan tumpuan B dilepas, tumpuan C dilepas, berarti strukturnya menjadi struktur cantilever. Maka akibat bekerjanya gaya-gaya P1, P2, P3 dan juga momen, maka di tumpuan B dan tumpuan C terjadi defleksi, ya. Nah, dalam contoh ini misalkan defleksinya ke atas, ya. Di B nilainya DHL1, ya. Di C nilainya DHL2, ya. Jadi DHL1 ini sebagai defleksi yang timbul di tumpuan B, DHL2 sebagai defleksi yang timbul di tumpuan C, ya. Nah, bagaimana cara menghitung besarnya defleksi di B serta defleksi di C akibat gaya-gaya P1, P2, P3 dan momen seperti ini? Nah, untuk menghitung dan untuk mencarinya kita merujuk kepada rumus defleksi yang sudah pernah kita pelajari di kuliah sebelumnya, di statika maupun di analisis struktur. Anda ingat tabel-tabel untuk mendapatkan nilai defleksi, ya. Jadi kalau
diberi gaya P1, diberi gaya P2, diberi gaya P3, itu nanti defleksi yang terjadi seperti apa. Terus kalau ada gaya luarnya berupa momen, maka defleksi yang timbul akibat momen itu seperti apa, ya. Itu kita tinggal mencarinya lewat formula-formula yang telah kita pelajari di kuliah sebelumnya, mata kuliah analisis struktur maupun statika. Nah, kemudian di gambar ketiga dari atas, ya. Jadi Anda melihat juga di situ ada gaya sebesar satu satuan yang bekerja di titik B ke atas, ya. Gayanya besarnya satu satuan, dan akibat dari gaya satu satuan ini di B timbul defleksi sebesar F11, ya. Di C timbul defleksi besarnya F21, ya. Jadi F21 adalah defleksi yang terjadi di titik C akibat adanya gaya satu satuan yang bekerja di titik B, ya. Kemudian gambar di bawahnya sebaliknya. Sekarang gaya satu satuannya bekerja di titik C, ya. Maka akan timbul defleksi di B, defleksinya sebesar F12, di C defleksinya sebesar F22. Nah, kemudian Anda harus ingat bahwa defleksi yang ditimbulkan oleh gaya luar P1, P2, P3, dan M yang besarnya di B DHL1 sama DHL2 itu harus sama, harus setara dengan defleksi yang ditimbulkan oleh gaya Chi, ya. Ini asumsinya di B gayanya Chi1, ya. Di C asumsi gayanya berupa Chi2, ya. Berarti kalau kita lihat gambar ketiga dari atas, kalau akibat gaya satu satuan di B defleksinya sebesar F11 dan F21, maka kalau gayanya bukan satu satuan tetapi berubah menjadi Chi1, maka defleksi di B menjadi berapa? Menjadi F11 dikalikan Chi, ya. Defleksi di titik C menjadi F21 dikalikan Chi1. Bisa dipahami, ya? Ya. Jadi karena defleksi yang disebabkan oleh gaya satu satuan itu besarnya adalah F11 di titik B dan F21 di titik C, maka kalau gayanya menjadi Chi1, ya, menjadi Chi1, maka defleksi di titik B menjadi, ya, F11 dikalikan dengan Chi1, ya. Di titik C menjadi F21 dikalikan Chi1. Demikian juga sekarang untuk gambar yang paling bawah, kalau gaya luarnya sebesar satu satuan, maka defleksi yang timbul di titik 1 adalah F12, di titik C adalah F22.
Maka sekarang kalau gayanya berubah dari satu satuan menjadi Hi2, maka defleksi yang timbul di B menjadi F12 dikalikan Hi2. Defleksi di titik C menjadi F22 kali Hi2. Nah, supaya defleksinya konsisten, karena di B seharusnya adalah berupa tumpuan, sehingga tidak mungkin ada defleksi, maka defleksi di B ya, yang disebabkan oleh gaya P1, P2, P3 dengan M yang sebesar D Hi L1 tadi ya, itu harus sama dengan defleksi yang ditimbulkan oleh gaya Hi1 ya, di titik B. Ya berarti harus sama dengan F11 kali Hi1 plus F12 kali Hi2. Jadi persamaan paling atas itu menyatakan kompatibilitas atau kesesuaian lendutan di titik B atau defleksi di titik B ya. Terus untuk yang di titik C berarti di Hi L2 harus sama dengan Hi2 kali F21 plus F22 kali Hi2, atau kita nyatakan dalam persamaan nomor 2 baris kedua ya, yang di sebelah kanan ini persamaan nomor 2. Jadi persamaan ini, dua persamaan ini adalah persamaan yang kita turunkan dari fakta bahwa tumpuan B maupun tumpuan C itu defleksinya harus sama dengan 0 ya. Nah, dua persamaan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk matrik ya. Jadi berarti matrik DHL sama dengan matrik F dikalikan matrik Hi ya, dimana matrik DHL sama dengan DHL1 DHL2 matrik kolom ya. Sementara matrik F berarti koefisiennya adalah F11, F12, F21, F22. Matrik Hi adalah Hi1 dan Hi2 ya. Bisa dipahami ya formulasi matriknya ini. Nah, dari dua persamaan tadi kan yang harus kita cari apa? Yang harus kita cari adalah Hi1 dan Hi2 ya. Karena Hi1 dan Hi2 itulah gaya redundan yang kita pilih untuk kita cari nilainya berapa ya. Sementara DHL1, DHL2 bisa kita ketahui dari formula ya. Demikian juga F11 dan F12, F21 maupun F22 bisa kita cari dari formula ya. Sehingga yang belum kita ketahui adalah Hi1 maupun Hi2. Sehingga bentuk matriknya bisa kita susun kembali menjadi Hi sama dengan inverse dari matrik F dikalikan dengan matrik DHL. Nah, inilah formulasi matrik yang kita perlukan untuk kita cari jawabannya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Hi maupun nilai Hi1 maupun nilai Hi2. Selanjutnya dengan diketahuinya nilai Hi1 dan Hi2, kita bisa mendapatkan nilai reaksi di tumpuan A, baik momen maupun reaksi vertikalnya. Nah, ini contoh
berikutnya dari pendekatan metode fleksibilitas yang dalam perjalanannya kita formulasikan proses penyelesaiannya dalam formulasi matrik, ya, gitu. Kira-kira sudah bisa dapat gambaran ya ini bagaimana kita menyajikan proses runtutan prosedur penyelesaian kita tuangkan dalam formulasi matrik, ya. Ya. Nah, silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang tadi barusan saya jelaskan, terutama di bagian kedua. Kalau yang bagian pertama saya kira itu mengulang saja apa yang pernah Anda pelajari di analisis struktur, ya. Nah, kalau yang kedua ini sesuatu yang kita sedang tambahkan untuk membawa analisisnya dalam formulasi matrik.